Assalamualaikum Sobat Football United. Sehat-sehat selalu, semoga semuanya sekeluarga dalam lindungan Allah juga semua selalu sekeluarga. Oke, ada informasi dari The Athletic ini ya, yang akan gue angkat, akan gue bahas di video kali ini. Ya, The Athletic merupakan media yang sangat-sangat kompeten menurut gue. Dia memberikan update ini ya untuk beberapa pemain yang mungkin ya tentu saja yang ada hubungannya dengan Manchester United. Oke, gua akan mulai tentang mungkin secara singkat dulu nih langsung ya. Marc Guéhi sempat dikaitkan ataupun juga disebutkan oleh beberapa sumber lain mungkin dikaitkan dengan Manchester United, tapi dia tidak disebutkan, atau Manchester United ini sorry ya, tidak disebutkan oleh David Ornstein sebagai klub yang saat ini meminati Marc Guéhi. Justru klub seperti Barcelona, Bayern Munchen, Liverpool dan juga Manchester City ini yang disebutkan di antara banyak peminat. Nah, kenapa Manchester United tidak disebutkan? Kalau Manchester United memang betul meminati, pasti akan masuk namanya di klub yang bisa disebutkan gitu, karena besarnya ukuran klub Manchester United. Bahkan Real Madrid pun juga disebutkan ini menjadi klub yang meminati pemain ini ya, Marc Guéhi. Dari situ ya gue pikir mungkin Manchester United lebih memilih untuk mengincar pemain lain. Ya menurut gue ya bisa jadi seperti itu juga ya keadaannya. Oke, lalu gue juga ke Antoine Semenyo, di mana disebutkan oleh David Ornstein memang ada kesepakatan release clause 65 juta pounds di bursa transfer musim dingin ini yang bisa menjadi release clause ya dari Antoine Semenyo kalau diaktifkan di tanggal-tanggal tertentu. Kalau tidak salah di 10 awal bulan Januari ya, karena Bournemouth setelahnya juga ingin mencari gantinya, jadi dia butuh waktu seperti itu. Dan mekanisme ini sebenarnya tersedia untuk semua klub. Dan dia juga diperkirakan akan tetap tersedia di musim panas nanti, walaupun dia baru saja memperpanjang kontrak ya dengan Bournemouth. Ini aneh bener. Dengan biaya yang dikatakan akan lebih rendah daripada bursa transfer musim dingin nanti. Liverpool, Manchester City dan juga Tottenham Hotspur disebutkan sebagai klub-klub yang secara berat ini dikaitkan. Sementara Manchester United ini sempat minat ya untuk pemain ini di musim panas yang lalu, tapi ya disebutkan saat ini hanya mengagumi saja, kurang lebih seperti itu ya, karena sering dibahas Manchester United sudah memiliki Mbeumo, harga juga terlalu tinggi. Manchester United juga disebutkan punya prioritas di posisi lain. Posisi apa itu? Posisi mana lagi selain posisi lini tengah? Dan terkait dengan posisi lini tengah ini, ya Joe Gomez disebutkan oleh David Ornstein. Sumber Manchester United mengatakan tidak ada kebenaran terkait dengan laporan bahwa mereka ini mengejar pemain berusia 24 tahun ini. Bagaimana Wolverhampton Wanderers juga menyangkal ya, sumber dari Wolverhampton Wanderers ini juga menyangkal ketertarikan dari Old Trafford dan menyebutkan paling tidak sampai dengan sejauh ini pembicaraan antara kedua klub ini tidak atau belum terjadi. Nah, padahal kita sudah semakin dekat ini di bursa transfer musim dingin. Apakah ini nanti akan berubah? Ya kita lihat saja, waktu yang akan menjawab. Tapi bagaimana situasi saat ini? Mungkin ini masih spekulasi ya menurut gue, karena ya sekali lagi The Athletic ini bukan sumber kaleng-kaleng, tapi bagaimana minat secara internal, apalagi pemberitaan juga dari Wolves ya, belum ada informasi yang masuk ke Wolves dari Manchester United terkait dengan Joe Gomez, yang apakah mereka akan mengejar itu seperti apa. Bahkan biasanya kan klub kalau meminati itu menghubungi klub untuk meminta informasi-informasi awal, ini belum terjadi. Pemain muda yaitu adalah pemain dari AZ Alkmaar ya, yang sempat juga
disebutkan masuk ke radar Manchester United, Keith Smith. Ini juga diinformasikan oleh The Athletic, sumber dari AZ mengatakan ya, bahwa klub seperti Manchester United, Barcelona, Real Madrid, dan juga Borussia Dortmund, kesemuanya ini sedang memonitor Keith Smith. Luar biasa sekali lagi ya. Pemain yang masih berusia 19 tahun ini, pemain tengah ya, ini klub-klub besar semua yang memonitor ya. Manchester United, Barcelona, Real Madrid, Borussia Dortmund. Mereka juga mengatakan ya, biayanya mungkin akan sekitar, ini fantastis Sobat Football United, 60 juta euro untuk pemain yang masih berusia 19 tahun ya. Dan tidak ada release clause. Sumber dari AZ Alkmaar juga mengatakan ya, klub tidak ingin melepas di bulan Januari. Wow, pemain berusia 19 tahun ini, pemain yang sebenarnya klubnya adalah Young AZ, tapi beberapa kali dia juga dipromosikan ke tim utama dari AZ Alkmaar di Eredivisie ini, dimonitor oleh klub-klub besar. Ini sangat sangat luar biasa menurut gue ya. Tapi kita lihat apakah memang Manchester United akan bergerak. Nah, kita akan ke pemain lain di lini tengah ini kan. Pemain yang nama-namanya sering dikabarkan di Manchester United akan gue sebutkan. Laurie Whitwell mengatakan bahwa target utama pemain tengah untuk Manchester United adalah Elliot Anderson. Elliot Anderson telah berubah nih saat ini menjadi target utama dari Manchester United. Ini yang disebutkan oleh Laurie Whitwell. Sementara David Ornstein mengatakan ada sedikit ekspektasi kalau Elliot Anderson akan cabut atau pergi di musim dingin kali ini. Tapi situasinya jelas nih, merupakan sesuatu yang harus diamati menuju musim panas nanti. Forest saat ini belum ada keinginan untuk menjual, tapi mereka pun juga gagal ya untuk mencegah klub-klub lain untuk mengikuti pemain ini. Artinya untuk melakukan pergerakan lebih tepatnya untuk mendatangkan pemain ini. Dan salah satunya, nah ini menarik nih, bagaimana salah satunya adalah Manchester United. Jadi Manchester United ini bukan satu-satunya klub yang berminat kepada Elliot Anderson. Dan ini akan membuat uang ataupun harga yang sangat banyak untuk bisa meyakinkan untuk bisa meyakinkan Nottingham Forest untuk mempertimbangkan menjual pemain berusia 23 tahun itu. Dan ini melihat bagaimana kontraknya ini kan masih akan sampai tahun 2029. Di mana gaji dia sendiri saat ini sudah 100.000 pounds per pekannya. Wow, jadi ini merupakan hal yang juga harus dihadapi oleh klub-klub yang berminat, termasuk juga Manchester United. Jadi ya, ini yang disebut mungkin Manchester United akan mengeluarkan uang yang sangat banyak, karena Elliot Anderson ini berapa harganya kalau seperti ini? Kontraknya masih sampai tahun 2029. Dia sendiri di Nottingham Forest dari Newcastle United ini masih belum panjang gitu. Tentu saja Nottingham Forest tidak ingin melepas dengan angka yang sedikit ya. Mereka sudah berinvestasi transfer dari Newcastle United. Mereka tahu pemain ini, Elliot Anderson, vital betul bagi sistem permainannya, dan mereka tidak ingin kehilangan dengan harga murah. Pastinya mereka ingin mendapatkan keuntungan nomor satu, dan juga mereka harus mendatangkan gantinya. Jadi menurut gue mereka mungkin akan bermain sulit ya dengan Manchester United. Pun juga dari sisi pemain nih, gajinya berapa nih di Manchester United ya? Nah, itu tadi terkait dengan Elliot Anderson yang disebutkan oleh Laurie Whitwell saat ini menjadi buruan utama. Bagaimana dengan Carlos Baleba? Sekaligus juga mungkin ini untuk menutup video ini ya, yang disebutkan sebelumnya juga merupakan nama teratas ya kan di target yang ingin diburu oleh Manchester United. Carlos Baleba ini masih berada di daftar pemain tengah, dan di daftar pun dia posisinya masih cukup tinggi, walaupun Elliot Anderson sekarang menjadi target utamanya. Adam Wharton
juga diamati oleh Manchester United, di mana dia bisa berimpact ke masa depan Carlos Baleba. Iya, berimpact kayak gimana? Jadi ada Carlos Baleba, Elliot Anderson, Adam Wharton, 3 pemain ini ya kan. Manchester United disebutkan akan mendatangkan 1 maksimal 2. Nah, Elliot Anderson akan diburu betul-betul ini. Dan kalau katakanlah Manchester United mendapatkan Elliot Anderson dan mereka bergerak mendatangkan Adam Wharton, ya Carlos Baleba masa depannya jelas tidak ke Manchester United. Menurut gue tidak mungkin Manchester United ini mendatangkan 3 pemain sekaligus ya. Menurut gue seperti itu, sehingga ya hanya 2. Dan misalnya apakah Manchester United akan mendatangkan Baleba dan juga Elliot Anderson, menurut gue ini juga merupakan sebuah kemungkinan. Tapi kalau dari apa yang dikatakan oleh Laurie Whitwell, yang gue tangkap ya seakan-akan bahwa ya Manchester United nampaknya, gue bisa jadi salah, tapi ini yang gue tangkap, lebih berminat jelas sekali Elliot Anderson dan lebih sedikit menempatkan Adam Wharton di atas Carlos Baleba. Itu dia. Bagaimana menurut Sobat Football United kabar-kabar tadi? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.